Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genu ID. Seperti biasa kita bahas indeks kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan hari ini. Kalau menu buy close yang kemarin sih kita sudah cuan gede ya di grup Rekom ya. Kemarin saya suruh info apa, buy apa ya kemarin nih. Kita saya lihat dulu. Kemarin saya infokan MAC ya. MAC itu kita beli sebelum arah sudah cuan closing 4%. Hari ini naik lagi lumayan tinggi ya. Jadi ya cuan sekitar 10% adalah teman-temannya. Nggak akan saya bahas lagi ya kalau untuk MAC karena kita sudah cuan itu juga saya tidak rekomkan di grup umum. Tapi akan saya bahas menu buy close hari ini saya berikan di Asia ya. Asia itu sebenarnya grup Rekom sudah beli duluan ya 197 ya. Pas saya share di grup umum itu harganya sudah naik, sudah di 200 di bid ya. Mungkin teman-teman dapat di 200 atau 202 closingannya. Kalau di grup Eko memang sudah cuan, tapi nanti akan saya bahas seperti apa plannya. Karena itu masih bagus, makanya saya berikan ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita ya. Indeks kita ya downtrend lah. Ya, sudah downtrend lah. Intinya ya 7.000-nya saja sudah jebol, nggak bisa kuat ya. Tapi ya kalau dia mau naik juga naik cuma pantulan saja ya. Karena ini arahnya sudah mulai ke downtrend ya. Lebih tepat sudah downtrend ya ini ya indeks kita ya. Sudah fase-fase downtrend, jadi ya ada potensi dia ke 6.000. Bentar saya lihat dulu ini macet-macet nih, bentar ya. Bentar ya, cancel dulu ya. Mungkin dia akan tes kalau turun lagi ya, tes 6880, 6850. Kalau naik ya paling maksimal ke 6950 lah sampai 6980 ya. Posisinya sudah kurang oke, sudah downtrend kok arahnya ya. Jadi ya kalau kita scalping atau trading harian mah sebenarnya nggak terlalu ngaruh di indeks ya, karena kita kan ada plannya, ada harus jual di mana, kalau memang gagal ya stop loss di mana ya, seperti itu. Yang untuk indeks kita seperti itu ya, kita bahas langsung saja bahas Asia. Ya Asia saya berikan jadi menu buy close di grup umum ya. Tapi kalau untuk grup Rekom kita sudah ambil duluan tadi di 197 ya. Itu sesi satu kok saya beli ya di Asia. Kita sudah beli Asia tadi. Ya kalau dibilang bagus ya, ini saham sebenarnya, bentar saya lihat dulu ya. Baru pertama ini posisinya sudah uptrend ya, sudah uptrend, apalagi dia kuat, apalagi break di 200-nya ya, closing break 200 dengan candle yang cukup oke ya. Apalagi kan ini resisten dia di 197. Nah, 197-nya kita ambil tadi, dapat pasti ya, apalagi sekarang naik di atas 200 ya, potensinya ada resisten mungkin bisa dites ke 210-nya ya. Itu resisten kuat ya di 210. Kalau memang teman-teman jangan jualan di resistennya ya. Kalau memang teman-teman sudah merasa cuan, jualan di bawah resisten dulu. TP1-nya di bawah resisten, ya bisa di 208 ya ataupun 210. Kalau bisa break 210, hold saja. Potensinya lumayan lumayan oke, bisa ke 216, maksimal ke 230-an ya. SL-nya di bawah 197 saja. Kalau memang sudah gagal break di bawah 197, buang saja dulu ya, supaya nggak terlalu dalam karena ini saham gorengan ya. Saham gorengan Anda harus harus disiplin. Jangan nggak boleh nggak disiplin ya, karena bisa ARB berjilid-jilid ya. Ingat ya, untuk Asia ya, disiplin saja nggak apa-apa. Masalah di memantul lagi nggak apa-apa. Yang penting kalau memang sudah di bawah 197, apalagi di bawah 195, lepas saja dulu mau dia uptrend atau enggak, karena ini bahaya. Saham ini kalau dia lagi ARB bisa berjilid-jilid ya. Tapi kalau bisa naik, semoga sih bisa naik tinggi ya. Harapan saya sih bisa naik tinggi untuk Asianya ya. Karena ini cukup menarik ya. Oke, lalu tadi sih kita beli HATM ya. Di sesi satu kita sudah cuan. Lalu tadi sesi 2 saya infokan suruh masuk lagi di 290-an. Closing di 292. Semoga besok juga naik ya. Oke, oke. Kita bahas saham-saham yang dari yang hari ini memang market lagi kurang oke, kurang greget ya. Kita juga tadi ada yang stop loss. Kita stop loss SMDM ya. Tadi kita stop loss karena gagal naik ya. Karena gagal naik ya udah. Ya udahlah, namanya market ya. Yang penting kan eh, stop lossnya bisa keganti di saham-saham yang cuan ya. Jadi nggak usah terlalu inilah. Namanya kita trading pasti ada yang harus kita jual rugi, ada yang harus kita keep untuk jual lebih tinggi. Ya seperti itu aja. Jadi nggak usah terlalu panik. Yang penting secara trading teman-teman secara bulanan bisa gain, fotonya bisa bertumbuh. Itu saja sih konsep trading ya. Jangan berkonsep kalau anti stop loss nggak boleh ya.
trading nggak boleh anti stop loss, nanti habis Anda. Oke, kita langsung bahas SCMA ya, di persimpangan ya. Di dua mantul sih 208 ya, 210 support, resisten 216 ya, maksimal 222. Ya, posisi lagi di persimpangannya untuk SCMA. Ya, hampir semua saham ya. Asia, masih ada yang tanya Asia ya. Asia kita keep ya, kita sudah bahas tadi. Sheet. Aduh, Shido. Ya, rata-rata LQ 45 itu semuanya turun. Ya, jangan ke LQ 45. Gorengan saja dibanting semua. Nggak semua sih, banyak yang dibantingnya. Shido juga sama. Ya karena dia dia saham, salah satu saham yang cukup bagus ya. Terpengaruh juga dengan indeks ya, dibanting ya. Harga murahnya, kalau harga murahnya itu di 620 itu harga murahnya. Tapi kalau sekarang kalau dia bertahan di 650 ya paling naik lagi ke 680, maksimal 700 ya, terbatas lah naiknya. Yang nggak bisa berharap naik tinggi untuk Sido. Ya, karena dia memang sahamnya saham yang tidak terlalu kencang, lelet lah ya. Bukan saham gorengan juga untuk Sido. Jadi nggak bisa berharap Anda scalpingan di sana, nggak terlalu asik sebenarnya. Kalau mau scalpingan di gorengan lebih asik itu. Gerakannya cepat. Bapak Bapak hati-hati saja ya. Ini kalau sampai jebol 133 buang, apalagi jebol 133 buang aja lah. Kalau teman-teman masih ada buang saja ya. Karena berpotensi untuk downtrend. Ya kalau mantul sih oke lah. Mantul mungkin dia ke 138 maksimal 142 lah. Posisinya lagi di persimpangan untuk Bapak ya. SSMS. Ya rata-rata banyak saham yang hari ini dibanting ya. Wah, SMS dibanting ya. Ini kenapa kok bisa gap apa begini ya turunnya ya? Waduh, ini beneran nih. Kenapa ada begini turunnya? Di open ke sini. Oh iya. Oh iya dibanting, ya, open ARB saya rasa nih, open ARB naik tapi masih ada gap lah di sini ya. Support sekarang ada di 1300, kalau kuat ya mungkin dia tutup gap dulu di 1360-nya ya. Ya begitulah. Posisinya lagi kurang oke sih sebenarnya. Ya, lagi di persimpangan bawah untuk SSMS ya. Lanjut ke depo. Depo aduh, nggak saham yang nggak terlalu liquid ya kalau saya lihat ya, nggak terlalu liquid sahamnya. Posisinya juga downtrend ya. Downtrend support di 410, resisten 410, 420, resisten dari 430 sampai 440. Posisinya kurang oke ya, lagi downtrend deponya, dan nggak terlalu liquid ya sahamnya. Ya, saya juga hampir nggak pernah. Saya rasa saya nggak pernah trading di ini ya, di depo ya, karena nggak terlalu liquid ngapain. BMNI ya downtrend juga, sudah mulai arahnya sudah turun ya, apalagi sampai jebol ke jebol 8.600-nya positif, dia akan turun dulu ya. 8.600 support, resisten ada di 8.700, 8.750-an lah ya. Posisi lagi kurang oke ya. Menuju ke turun ya, menuju downtrend ya untuk BBNI. Lanjutkan Antam, sama Antam juga saya rasa nggak, saya lihat juga kayaknya ini ya, saya downtrend juga ya. Ini saya belum buka ya. Kita coba lihat Antamnya. Karena rata-rata LQ45 pasti turun. Ya sama, Antam juga downtrend ya. Saham bagus kita ini aja, tunggu tunggu timing pas untuk di share, jangan share sekarang. Mau saya belum timingnya ke buat saya ya, kalau buat saya belum timingnya, karena Antam contohnya Antam super 8 1850, kalau sampai jebol dia akan turun lagi tuh, tapi kemantul ya mungkin dia terbatas naiknya ke 1920, maksimal 1960 aja ya. Posisinya lagi downtrend tuh Antamnya ya, kurang oke lah. Tapi ya kalau saham bagus Anda nyangkut di saham bagus ya masih aman lah, hati Anda masih tenang gitu ya. Kalau Anda nyangkut di saham gorengan ya itu yang bahaya. Kalau saham-saham bagus kayak BBNI, BBRI, kalau Anda masih maksa nggak stop loss itu masih ya udahlah, maksudnya masih bisa dibeli di bawah, masih oke. Tapi kalau saham gorengan Anda nggak cut loss, ya nggak bisa. Nanti dia makin turun, makin turun, makin turun. Karena itu saham yang cuma naik karena digoreng. Tapi kalau saham bagus itu naik, ya memang arahnya bisa naik terus gitu. Tapi kan ada turun naiknya. Dan itu saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Lanjut, Raisa.
Aisyah uptrend ya. Uptrend banget nih. Bagusnya Aisyah nih. Dia kuat 183-nya, 185-nya. Resisten sih deket sih di 190-nya. Sampai 195 lah. Itu resisten kuat dia. Ya, kalau memang teman-teman ada ya batasi resiko saja di bawah 180. Ya posisi uptrend sih untuk Aisyah. Cukup oke ya untuk Aisyah. Cukup oke. Dan juga SQMI. SQMI juga oke nih. Mencoba kembali uptrend ya. Oke. Ya, kalau dia bertahan 78 di atas 80 atau di atas 79, oke nih bisa lanjut naik ke 83 maksimal ke 86 ya. Itu resist kuat untuk SQMI. Posisinya cukup masih oke sih, masih di persimpangan atas untuk SQMI. Lanjut ke PBIT. Jelek ya downtrend ya, PBIT downtrend ya, hati-hati. Ya, jangan sampai jebol 1620-nya, kalau jebol ya positif turun lagi. Kalau masih bertahan ya mungkin mantul lagi ke 145, 1645 maksimal 1160. Posisi lagi jelek ini, lagi downtrend nih PBIT-nya. Dan juga KRYA. KRYA kemarin ya, menu kemarin ya, tanggal 7 ya. Kita sudah cuan ya, karena sudah tutup gap juga ya. Kemarin kan saya bilang target saya nih tutup gap ini ya. 306 ya saya bilang ya. Ya udah ketutup. Ketutup ya, kita sudah cuan. Selesai sudah. Karena ini saham nggak uptrend, ngapain di hold. Ya kalau saya sih udah jualan kemarin-kemarin ya. Kemarin kita udah jualan karena target saya di 300 sampai 306 saja. Itu untuk target TP pertamanya itu sudah cuan lebih dari 4% lebih lah. Ya hari ini turun ya wajar. Karena memang nggak uptrend sahamnya. Dia naik juga cuma tutup gap ini kok. Kemarin kan saya sudah infokan beli di mana kemarin ya. Di sini kok nggak salah. Di closing tanggal 7 lah. Ya di sini. Ya di closing tanggal 7 kita sudah cuan kok. Persimpangan dan ini posisinya kalau sampai jebol 280 dia OTW turun lagi ke 268 sampai 264 ya. Resisten kalau dia kuat mantul 280 mungkin akan tes ke 294 maksimal ke 300 dulu lah. Posisinya lagi di persimpangan ya. Nggak terlalu menarik ya karena ini arahnya belum belum kuat naik dia. Kalau dia bisa jebol ya oke, kalau dia bisa balik uptrend ya oke. Tapi ini kan arahnya belum belum balik uptrend, masih kepentok resisten juga. Untuk ke area ya masih kepentok resisten ya. Lanjut ke BBYB, oh downtrend banget ya BBYB ya. Mungkin kalau sampai jebol 840 turun lagi ya, bisa ke 800, tapi kalau mantul ya mungkin terbatas lah naiknya ke 880 maksimal 900 lah. Posisinya jelek lagi downtrend ya, jangan dimasuk dulu. Terakhir WIRG. Jelek juga nih downtrend parah. Downtrend parah. Ya, weeknya downtrend parah. Nah, saya lihat dulu ya. Ya downtrend banget. Downtrend banget ya weeknya ya, ini harganya sih memang udah terkoreksi cukup murah ya kalau saya lihat ya. Tapi kan ini ya cuma mantulan aja, saya pantulan aja sih ya oke lah. Cuma ini gini. Support kuat 310, 310, 320. Kalau masih mantul ya mungkin akan naik lagi lah 330, 350 maksimalnya. Posisinya jelek banget lagi, sangat-sangat parah downtrendnya ya. Sangat-sangat downtrend banget lah untuk gue. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya apapun yang kita dapatkan. Intinya jangan lupa bersyukur, mau Anda mau cuan, mau Anda belum cuan ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Eh, Jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk terus berusaha yang terbaik. Lakukan yang terbaik ya. Oke, terima kasih. Salam cuan.